Salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa dalam acara sharing kitab suci ini. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk bersharing kepada kita sekalian. Kami, keluarga TPH Manurung dan Ibu R. Borusi Tanggam dari Paroki Santo Joseph, Jalan Kain Batik, Pematang Siantar. Pada kesempatan ini, kami akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh atas bacaan Injil hari Sabtu, 24 Juli 2021. Bacaan dikutip dari Injil menurut Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Kami mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita awali permenungan ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa sumber segala cinta, atas kasih yang masih boleh kami terima dari kemurahan-Mu hingga pada saat ini. Ya Bapa, pada kesempatan berbahagia ini, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk merenungkan dan membagikan sabda-Mu kepada sesama kami. Kami mohon, terangilah hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu yang kami renungkan dapat meneguhkan iman kami, dan semoga apa yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi sesama kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakannya secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut Matius bab 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kami akan mencoba membagikan kesan dan pesan. Saya terlebih dahulu, setelah itu istri saya dan Alen, anak kami. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 25 yang berbunyi, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ayat ini paling berkesan karena mengingatkan saya tentang lingkungan tidak sehat yang pernah saya rasakan.
Saya pernah menyusun sebuah program kegiatan yang akan berpengaruh kepada banyak orang. Menurut saya, jika rencana ini dilaksanakan dengan tepat, akan memberikan pengaruh baik terhadap perkembangan dan kebersamaan kelompok. Ternyata, tanpa pengetahuan saya, ada teman yang dengan sengaja menyusun rencana lain untuk menjatuhkan dan mengganggu saya. Pada saat itu, saya bingung dan kesal karena saya tidak pernah melakukan kejahatan apapun kepadanya. Saya mencoba untuk mengingat semua tindakan dan ucapan saya kepadanya. Namun rasanya tidak ada yang mengganggu dan salah. Yang ada dalam pikiran saya adalah saya sudah berusaha untuk berbuat baik kepada sesama. Tapi mengapa malah kejahatan yang berbalik kepada saya? Dari peristiwa ini, saya akhirnya menyadari bahwa roh jahat sering memanfaatkan ketidakberdayaan saya sebagai manusia. Ketika saya berusaha berbuat baik, akan selalu ada yang tidak menyukai kebaikan itu. Dan kejadian seperti ini sering membuat saya untuk mengurungkan niat baik saya. Ayat ini membuat saya menjadi lebih kuat dengan segala konsekuensi yang ada. Saya semakin berusaha menjadi versi terbaik dari diri saya dengan perlahan meninggalkan habitus lama saya dan memulainya dengan habitus baru. Hal ini bisa saya wujud nyatakan dengan tidak mudah terpengaruh terhadap hal jelek yang dilakukan ataupun diberikan oleh sesama dan tidak mudah marah. Mengendalikan diri adalah salah satu langkah yang terbaik daripada saya harus memaksa orang lain untuk hidup sesuai dengan keinginan saya. Saya yakin bahwa Tuhan menginginkan saya untuk tetap menebarkan kebaikan dan tetap setia pada kehendaknya. Demikian yang dapat saya bagikan. Mari kita tetap berbuat baik sekalipun banyak tantangan yang harus kita hadapi. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 27 yang berbunyi, "Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Ayat ini sangat menyentuh karena mengingatkan saya tentang proses pendidikan keempat anak kami. Saya menyadari bahwa pendidikan yang pertama dan utama untuk anak-anak berlangsung di dalam keluarga. Di antaranya, kami mengupayakan untuk mendidik anak-anak bertata krama dengan baik, mengajak dan membiasakan anak-anak untuk berdoa bersama, dan membiasakan hidup teratur sesuai dengan jadwal keseharian kami. Seiring berjalannya waktu, usia semakin bertambah, anak-anak bertumbuh menjadi remaja dan menghabiskan banyak waktu di luar rumah. Jika mempunyai ekstra, setelah makan siang biasanya mereka kembali ke sekolah, belajar mengerjakan tugas-tugas, dan tak lupa bermain dengan teman-teman sebayanya di luar rumah. Tingkah laku anak-anak banyak berubah. Misalnya, ketika tidak ada jadwal ekstra, mereka tetap minta ke sekolah dengan alasan diskusi dengan teman-teman. Namun kenyataannya hanya bermain. Mereka semakin banyak menghabiskan waktunya di luar rumah, bahkan sering tidur larut malam dengan alasan mengerjakan tugas. Dengan mengandalkan kemampuan sendiri, saya pasti tidak bisa mengawasi mereka sepanjang hari. Saya semakin menyadari bahwa dalam keadaan tertentu, lingkungan, pertemanan, dan alat komunikasi lebih mempengaruhi perkembangan kepribadian anak kami. Sebagai orang tua,
saya sudah berusaha membiasakan yang baik kepada anak-anak, namun ada beberapa kebiasaan mereka yang memang membutuhkan pengawasan dari kami, orang tua, agar anak-anak kami tidak terjerumus kepada kebiasaan yang kurang baik. Oleh karena itu, saya mencoba melakukan pendekatan kepada mereka dan saya semakin banyak berdoa. Saya berserah kepada Tuhan, mohon tuntunan dan perlindungannya agar anak-anak dapat terkendali seperti apa yang saya harapkan. Tanpa bimbingan Roh Kudus, saya tidak tahu harus bagaimana memperjuangkan mereka. Marilah kita datang kepada Tuhan, memohon kekuatan dari Dia agar kita mampu mendidik anak-anak kita. Demikian yang dapat saya bagikan. Ayat yang menarik bagi saya adalah ayat 28 yang berbunyi, "Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi, maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?'" Ayat ini paling berkesan karena berhubungan dengan kehidupan saya. Sebagai seorang manusia biasa, saya sering menginginkan hidup berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan saya. Saya sering lupa bahwa saya adalah makhluk sosial yang akan selalu dipertemukan dan dibersamakan dengan orang lain dengan segala kebiasaan dan latar belakang yang berbeda-beda. Saya sering berpikir dan menginginkan bahwa perbedaan itu seharusnya bisa menjadi kekayaan bagi saya dan sesama. Namun kenyataannya tidak berjalan demikian. Perbedaan itu malah sering menimbulkan permasalahan dan keributan. Kejadian ini membuat saya bertanya, mengapa saya dibiarkannya hidup di antara lalang ini? Bukankah lalang itu adalah sesuatu yang tidak baik? Dengan segala pengalaman kehidupan yang ada, saya pun menyadari bahwa ternyata Tuhan menginginkan saya untuk menjadi lebih kuat dan berjuang di antara lalang yang senantiasa menghimpit saya. Pengalaman ini akhirnya menyadarkan saya untuk mengurangi membandingkan agar lebih mampu menambah makna sebuah syukur. Ayat ini mendorong saya agar tetap memberikan yang terbaik, sekalipun yang saya dapatkan tidak baik. Mari kita tetap hidup sebagai orang baik, jangan dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang baik. Demikian yang dapat saya bagikan. Nah, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi, sebagai kesimpulan dari sharing kami yang dapat kita nyatakan dalam hidup sehari-hari, yakni pertama, mari kita tetap berbuat baik sekalipun banyak tantangan yang harus kita hadapi. Kedua, mari memohon kekuatan kepada Tuhan agar kita mampu mendidik anak kita dengan baik. Tiga, mari kita tetap hidup sebagai orang baik. Jangan mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang baik. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini menurut kami. Semoga kita dimampukan untuk mengamalkan sabda Tuhan ini. Dan mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau selalu setia mengingatkan kami lewat sabdamu. Ya Bapa, kami menyadari bahwa tantangan kehidupan ini sering membuat kami terperangkap dalam kegelapan. Semoga Roh-Mu senantiasa menguatkan dan menuntun kami untuk menemukan cahaya kehidupan yang akan membahagiakan hidup kami, dan semoga kebahagiaan itu mampu kami bagikan kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dari kami keluarga TPH Manurung Burstanggang. Salam sejahtera, Horas!